Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldo Dwianto, Prodi TPH 58. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang logam berat. Logam berat adalah logam dengan berat lebih dari sama dengan 5 gram per cm kubik. Kemudian ada logam ringan, adalah logam dengan berat kurang dari 5 gram per cm kubik. Logam berat merupakan elemen yang memiliki berat molekul dan densitas tinggi serta bersifat toksik pada konsentrasi rendah. Dalam ekosistem perikanan, logam berat seperti merkuri, timbal, kadmium, dan arsenik seringkali terakumulasi dalam jaringan organisme air, termasuk ikan. Menurut Palar 2004, melihat bentuk dan kemampuannya, setiap logam harus memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, memiliki kemampuan yang baik sebagai penghantar daya listrik atau konduktor, memiliki rapatan yang tinggi. Ketiga, dapat ditempa dan dibentuk. Pencemaran logam berat menimbulkan berbagai permasalahan, di antaranya berhubungan dengan estetika perubahan, bau, warna, rasa air. Kedua, berbahaya bagi kesehatan manusia. Yang ketiga, menyebabkan kerusakan pada ekosistem. Jenis logam berat ada logam berat esensial dan non-esensial. Esensial sendiri ialah logam dalam jumlah tertentu yang sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup. Dalam jumlah yang berlebihan, logam tersebut bisa menimbulkan efek toksik karena digunakan untuk aktivitas kerja sistem enzim, misalnya seng, besi, dan beberapa unsur lainnya seperti kobalt, mangan, dan beberapa lainnya. Logam berat esensial diperlukan dalam proses fisiologis, sehingga logam golongan ini merupakan unsur nutrisi penting yang kita kurang dapat menyebabkan kelainan proses fisiologis atau disebut penyakit defisiensi mineral. Logam berat tidak esensial yaitu logam yang keberadaannya dalam tubuh masih belum diketahui manfaatnya, bahkan bersifat toksik. Misalnya merkuri, kadmium, dan timbal. Merkuri reksa, ada anorganik dan organik. Yang anorganiknya gas, cairan, garam. Organik campuran dengan senyawa karbon, metil merkuri. Manfaat merkuri bagi manusia digunakan untuk keperluan sederhana seperti untuk bahan obat dan cat merah. Dalam bidang fisika, logam berat murni banyak digunakan untuk mengisi instrumen-instrumen fisika. Senyawa merkuri banyak dimanfaatkan untuk pembuatan biosida. Di industri elektronik, merkuri dimanfaatkan untuk keperluan baterai, bola lampu. Timbal memiliki titik lembur rendah, mudah dibentuk, memiliki sifat kimia aktif sehingga dapat digunakan untuk melapisi logam agar tidak timbul perkaratan atau koros. Adapun manfaat timbal, unsur Pb digunakan dalam bidang industri modern sebagai bahan pembuatan pipa air. Pigmen Pb digunakan sebagai pembuatan cat, baterai, dan campuran bahan bakar bensin tetrasetil menurut Herman 2006. Timbal yang paling banyak digunakan adalah timbal putih Pb. Timbal merah berupa bubuk yang berwarna merah cerah yang digunakan sebagai pewarna cat yang tahan karat. Dampak timbal dalam tubuh manusia, Pb bisa menghambat aktivitas enzim yang terlibat dalam pembentukan hemoglobin. Jika terjadi paparan secara kronis, bisa mengakibatkan kelelahan dan kelusuan, kehilangan libido, gangguan menstruasi, depresi, sakit kepala, sulit berkonsentrasi. Kadmium merupakan salah satu jenis logam berat yang berbahaya karena elemen ini beresiko tinggi terhadap pembuluh darah. Arsen berasal dari bahasa Arab azirnik, artinya kuning emas. Mekanisme arsen. Arsen masuk dalam tubuh melalui makanan dan minuman. Arsen yang tertelan secara cepat akan diserap lambung dan usus halus, kemudian masuk peredaran darah. Keracunan masuk melalui mulut dapat menyebabkan iritasi saluran pencernaan dan mengakibatkan mual. Tembaga. Tembaga dengan nama kimia capron dilambangkan dengan Cu. Unsur logam ini berbentuk kristal dengan warna kemerahan. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan perihal logam berat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.